Salam sejahtera kami sampaikan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan menguatkan iman kita. Marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam kitab Zakaria 8 ayat 8. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem, maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup di negeri orang karena terbuang adalah hal yang sangat menyakitkan. Hidup di negeri orang karena terjajah adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Kebebasan mereka tidak dapat dipenuhi. Sebagai bangsa terjajah, mereka hidup berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh orang yang menjajahnya. Inilah yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka terbuang ke Babel. Tuhan mengizinkan mereka terbuang ke Babel adalah karena dosa, karena kesalahan yang mereka perbuat terhadap Tuhan Allah. Mereka terbuang ke Babel tentu adalah sebabnya, yaitu karena Allah murka melihat mereka. Karena mereka menyembah Baal, Allah lain, dewa-dewa. Dengan meriahnya mereka memuji dan memuja dewa-dewa Baal, mereka melupakan Tuhan. Lalu Tuhan memperingatkan mereka dengan terbuangnya mereka ke Babel. Bangsa Israel harus tunduk dan takluk ketika Tuhan membiarkan bangsanya dikalahkan oleh Babel dan terbuang ke sana. Tuhan menghukum mereka yang telah meninggalkan Allah dan menyembah dewa-dewa. Bahkan lebih menyedihkan lagi, mereka berani menyembah Tuhan, tapi sekaligus menyembah dewa. Mulut mereka memuji Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka menyembah Allah, memberikan persembahan kepada Allah, tetapi mereka juga menyembah Allah lain. Inilah sebabnya Allah begitu murka kepada bangsa itu, lalu membiarkan mereka terbuang dan ditaklukkan oleh Babel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di setiap penderitaan, di setiap pergumulan hidup yang kita lalui, mungkin saja itu semua terjadi karena dosa dan kesalahan kita terhadap Tuhan. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita melalui setiap penderitaan dan pencobaan adalah supaya kita sadar, lalu kita kembali berharap kepada Tuhan. Mungkin saja penderitaan yang kita alami karena kesalahan kita terhadap Tuhan, karena dosa kita kepada Tuhan. Lalu Tuhan menghukum kita sejenak agar kita kembali setia kepada Tuhan, agar kita kembali benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Nats hari ini Tuhan ternyata berbalik untuk mengasihi bangsa yang telah mengkhianati Tuhan Allah. Dikatakan di dalam Nats pada renungan hari ini, aku akan membawa mereka pulang. Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Artinya penderitaan mereka telah berakhir. Ketika mereka telah mengaku dosanya, ketika mereka telah insaf terhadap Tuhan, lalu Tuhan bertindak atas mereka. Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan. Dikatakan, aku akan membawa mereka pulang. Aku akan mengeluarkan mereka dari penderitaan. Lalu ada kata selanjutnya, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan. Saudara-saudari, melalui Nats hari ini kita mengerti bahwa ternyata murka Allah yang meluap-luap tidak selamanya terjadi. Ketika kita mau mengakui dosa kita, mungkin Bapak Ibu pernah berdusta pada
keluarga kita, suami, istri kita pernah melakukan kesalahan yang besar di tengah rumah tangga atau di tengah kehidupan bersosial. Kita melakukan kecurangan, kebohongan, kita menipu. Sekarang saatnya kita mengaku dosa kepada Tuhan. Dan ketika kita telah berharap akan pengampunan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Dia akan membebaskan kita, mengeluarkan kita dari penderitaan. Tuhan akan membawa kita kepada kemakmuran. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lakukan. Di dalam nats ini dikatakan, agar mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allahnya. Berarti perlu kesetiaan, perlu komitmen. Ketika kita sudah mengaku dosa kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak menolong kita, menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari pergumulan. Tapi ingat, belajarlah untuk komitmen kepada Tuhan, belajarlah untuk setia kepada Tuhan, tidak melakukan dosa kembali, tidak melakukan kebohongan lagi, tidak melakukan kecurangan lagi, tidak menyakiti hati orang lain lagi. Kita hidup di dalam pembaharuan, maka Tuhan akan menolong kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan apapun yang sedang saudara alami sekarang, biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan sanggup bertindak untuk menolong dan menyelamatkan kita. Jangan ragukan pertolongan Tuhan. Tuhan sungguh dekat kepada kita. Dia tidak jauh daripada kita, asal kita berharap, bergantung, dan percaya kepadanya. Selamat beraktivitas untuk saudara sekalian. Kiranya firman hari ini menguatkan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu, sabda firman yang telah kami dengarkan, menyirami hati dan pikiran kami, mengingatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan bila kami mengalami pergumulan, kami kembali berharap hanya kepada Tuhan, dan Tuhan bertindak untuk menolong kami. Jika kami melakukan kelalaian, dosa, kesalahan, dan sebesar apapun dosa yang kami lakukan, kami percaya melalui firman-Mu, kami memohon pengampunan dosa Tuhan, agar hidup kami ditahirkan, hidup kami dibaharui, dan kami mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Hari ini segala sesuatu yang hendak kami lakukan, kami berserah kepada Tuhan. Berkati dan sertailah kami sepanjang hari ini. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan beri penghiburan, yang berduka juga Tuhan beri kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.